Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Ochad, dalam podcast saya. Dalam kesempatan pagi ini, saya akan berbincang-bincang, bibir manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Nah, walaupun ya bibir manis, bincang-bincang receh, Bincang-bincang receh manusia biasa. manusia biasa. Namun walaupun manusia biasa, tetapi insya Allah mempunyai inspirasi yang luar biasa. Manusia biasa ini karena bukan artis, cuma sama halnya masing-masing diri kita mempunyai inspirasi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menggali inspirasi atau hikmah moral apa yang kita dapatkan dari rekan saya ini, bernama Kak Omo. Berasal dari Kediri, sekarang menjadi trainer yang terkenal. Namun kebanyakan manusia itu hanya melihat kesuksesannya saja tanpa melihat prosesnya. Gitu. Maka dari itu kita akan belajar menggali cerita kehidupan Kak Omo yang sekarang sudah keliling Jawa Timur. Monggo Pak Omo, Kak Omo. Bibir manisnya ngeteh dulu. Ngeteh dulu. Alhamdulillah. Aduh, maaf nggak ada sandingannya nih Pak Tomo. Nggak ada pasangannya ya. Iya. Saya ambil dulu. Siap. Pasangannya apa ini? Ada. Nah, ini ada yang menyebut ini makanan sultan. Mahal sih Pak Tomo. Karena nggak ada sampingannya lagi. Monggo Pak Tomo, ceritakan awal mulanya Pak Tomo, cerita kelamnya dulu, titik nadirnya awal tuh Pak Tomo gimana Pak Tomo? Awalnya dulu saya sebelum merintis sebagai anak kan emang sebenarnya background saya emang dunia anak. Ini anak. Nah, kuliahnya dulu kan di pendidikan guru taman anak-anak yang ada di salah satu kampus yang ada di Malang. Tapi setelah wisuda saya menikah. Tapi setelah menikah nggak bisa cari pekerjaan, bingung kerja apa. Ya, akhirnya saya menjadi pengamen jalanan ke rumah-rumah, jalan-jalan, ya sebisanya dilakukan supaya anak istri bisa makan. Nah, 1 bulan 2 bulan dilakukan, habis ngamen jadi kuli bangunan. Kuli bangunan juga. Kuli bangunan juga. Yang bawa ember semen itu ngangkut bata. Ya, bangun kampus, salah satu kampus di Jombang. Oh iya. Gak bisa cari uang, ada orang apa itu? Kontraktor. Ya, ada orang memborong atau kontraktor di pinggir jalan. Naik turunkan bata. Saya datang, Pak mau kerja. Kerja apa Mas? Ya ikut yang penting dibayar. Nah, awalnya dari situ. Kulit bangunan, bangun kampus, ngamen, bisa mungkin supaya bisa dapat cuan. Cuan. Tapi setelah itu saya kok kepikiran, saya kuliah anak kok habis kampus kok jadi pengamen, ya pengen mengembangkan. Itu tadi belum cerita konflik yang dengan ibu itu dari pengamen itu gimana? Ya orang tua kan dari keluarga pedagang. Saya dibulahkan di kampus. Masa pulang-pulang terus saya minta-minta ke rumah-rumah, ya orang tua ya melihat anaknya ya nggak tega juga. Jadi Pak Tomo tuh badut yang ke rumah-rumah itu. Iya, minta uang. Di lampu merah itu. Enggak. Emang Tapi pernah malam 1 kali saja. Tapi nggak lama. Seringnya ke Ke rumah-rumah. Terus habis itu kok dapatnya dikit. Ya ada yang 200, ada yang 500. Akhirnya saya jualan mie, jualan buah di sekolah TK itu awalnya. Jualan sosis mie. Sosis mie di pintu masuk sekolah. Saya duduk, saya bawa tikar, jualan sama kita anak TK. Kok enak
juga jadi anak TK, tapi tak lihat-lihat anak TK kok kebahagiaannya bermainnya nggak seperti saya ketika masih kecil carian gini-gini. Jadi saya lihat keceriaannya nggak seperti zaman-zaman dulu ketika masih kecil. Ketika saya bermain tradisional ada gini-gini ada. Akhirnya saya sambil jualan mikir-mikir, umpama ini dunia anak zaman dulu bermain tradisional, bermain yang mempunyai makna kita terapkan di sekolah lagi, mungkin anak ini lebih bahagia. Ya terinspirasinya ketika saya jualan sosis, jualan makanan di sekolah. Makanya lambat laun sambil jualan di sekolah, saya ke sekolah teman saya yang ngajar di dekat teman kuliah ada, teman guru ada, saya hubungi, Bu, saya boleh dongeng nggak ke TK-nya? Akhirnya sampai teman saya diperbolehkan, tapi dengan satu syarat, Bu, saya nanti anak-anak suruh bawa uang 1.000 biar saya bisa makan. Teman saya suruh gitu, akhirnya saya bawa kardus, habis saya dongeng, main-main, akhirnya anak-anak nyumbang 1.000 awalnya dari situ. Kalau bisa beli badut 1, saya teruskan lagi. Terus akhirnya habis dongeng anak-anak bermain, saya berpikir lagi, oh anak-anak ini umpama dikasih pelatihan masuk juga nih. Saya berpikir ke dunia batik. Anak-anak diajarin batik gimana caranya bermain, membuat karya. Terus saya angen-angen lagi, jadi angen-angen nggak berhenti di situ. Akhirnya saya mengikuti pelatihan, sudah punya uang dikit-dikit, saya ikut pelatihan ke Yogyakarta. Ikut pelatihan ke trainer-trainer yang berpengalaman. Akhirnya mendapat ilmu, akhirnya saya membuat TM Training Center dan juga badut pendidikan itu. Akhirnya saya membuat konsep pendidikan yang menyenangkan untuk dunia anak-anak dari badutnya itu. Jadi badutnya tidak saya tinggalkan karena sejarahnya saya dari seorang badut jalanan gitu. Iya, berarti sekolah TK pertama kali yang menerima Pak Tomo itu ya sekarang menjadi sejarah ya. Masih ada sampai sekarang tidak putus ya, malah ikatan batin. Ada 2 yang TK yang menerima saya ketika saya keliling kemana-mana, nggak ada yang menerima, hanya RA Al Azhar Berat Kediri sama RA Perwalidah Paku. 2 teman ini yang menjadi sejarah bagi saya. Ya sampai sekarang sudah seperti saudara yang pertama memberikan jalan untuk saya berkreativitas, pertama menjadi seorang badut gitu. Ya belum badut ya, masih kasih cerita ke anak-anak itu. Tapi sampai sekarang udah hubungannya sudah kuat. Terus setiap tahun kita membuat pelatihan anak-anak. Terus apa lagi Pak Tomo yang berkesan dulu tuh sejarahnya Pak Tomo yang pernah mendapatkan kerugian apa kayak gitu? Itu di bidang lain. Oh gitu. Nah, yang terjadi konflik dengan ibu itu kan nggak lama ya setelah Pak Tomo, akhirnya ibu sekarang bangga gitu ya. Ya bangga juga. Masanya dulu kan ya saya membuat seorang ibu kan pengennya anaknya sukses setelah kuliah. Tapi apa kenyataan hidup kan tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu proses. Ya sudah, sekarang saya kuliah lagi di salah satu kampus, ya masih termasuk mahasiswa tertua karena teman-teman saya masih kecil-kecil semua, masih muda-muda. Ya udah saya ikut kuliah saja di salah satu kampus di Nganjuk, ya Sekolah Tinggi Agama Islam Lama Kertosono jurusan PIAO itu. Oke ya pertama, sekarang terkait anak-anak Indonesia ini menurut Pak Tomo gimana? Perspektif Pak Tomo ini? Anak-anak Indonesia kalau saya lihat
bermainnya kurang. Bermainnya kurang nggak seperti Bermainnya dulu. enggak seperti zaman-zaman Ada waktu kecil. waktu saya kecil tadi. Ketika saya kecil jiwa bermainnya bisa terekspor dengan temannya, dengan alamnya. Nah, saya amati kekurangannya di situ. Saya bangkitkan lagi bermain yang mempunyai makna. Lah ini atau kadang kita bentrok dengan kadang keinginan orang tua. Pokoknya anak saya lulus setiap harus bisa ngaji, harus bisa calistung. Itu gimana Pak? Ya ngaji saya lebih penting juga. Nah, tapi kita kombinasi dikemas dengan yang menurut dunianya dia. Dunia kan bermain. Calistung bisa dimasukkan ke permainan. Ngaji juga bisa dikombinasi dengan permainan. Jadi anak lebih ke dunianya. Jadi supaya tidak ada paksaan, lebih enjoy menghadapi dunianya. Ya, saya lihat juga TK di beberapa desa itu kebanyakan itu di indoor atau di ruang kelas. Ya, sebenarnya di indoor oke, di outdoor tambah oke. Iya. Karena kalau di outdoor kan tidak terpaku dengan satu ruangan. Jadi lebih bisa dieksplor di luar ruangan. Karena di luar ruangan ini adalah media juga. Jadi lebih banyak media yang ada di luar. Jadi kitanya sebagai pendidiknya bisa mengkombinasikan di luar ini menjadi bahan ajar atau bahan ajar tidak. Nah kadang yang menjadi problem juga Pak Tomo, kadang-kadang guru TK itu atau guru PAUD itu tidak bisa kreatif, itu mencari idenya itu kan kadang butuh kuota, butuh cuan, butuh uang. Sedangkan honor mereka nggak seberapa. Kalau mereka mengajarkan dengan game-game permainan, kadang tuh mikir, saya capek kayak gitu, wah honornya nggak seberapa. Kalau saya nggak mikir wah. Yang penting video muncul, kita terapkan ke anak-anak senang, nanti rezeki lainnya. Bisa banget. Yang penting percaya diri, semangat untuk anak-anak supaya tambah kreatif. Dan saya ngajar 16 tahun sebagai guru. Saat ini masih. Dulu pernah di Malang, terus sampai sekarang ya. Berarti walaupun udah jadi trainer ke luar kota, tetap mempertahankan untuk menjadi guru ya. Iya, saya ngajarnya 2 hari Senin Selasa. Itu sebagai amal atau amal saya, amal ibadah. Ya. Ya tetap sebagai guru TK karena sejarahnya kan dari guru TK juga. Itu di desa dekat rumah? Di desa, enggak, beda kecamatan. Kurang lebih ya 10 kilo. Kenapa milih di kecamatan lain dari desa sendiri? Saya cari yang fleksibel waktunya. Oh, mereka mau dengan kondisi waktu saya yang sering keluar kota. Kalau yayasannya enggak harus saya ngajar full, saya nggak bisa. Saya mencari sekolah yang bisa menerima saya dengan keadaan waktu, bisa membagi waktu. Ya. Bisa disampaikan Pak Tomo arahnya kemana TM Center training ini Pak Tomo? Nanti barangkali teman-teman yang menonton juga kita bisa mengundang Pak Tomo. Kepingin saya TM Training Center itu nanti bisa masuk ke kampus-kampus. Karena di kampus-kampus ini kan banyak pemuda-pemuda Indonesia. Ujung tombaknya kan di dunia kampus. Kalau di dunia kampus ini akan muncul orang-orang kreatif, orang-orang inspiratif di lingkungan kampus. Ini akan menjadi pelopor-pelopor di daerahnya masing-masing. Makanya saya masuk ke Trunojoyo sebagian dari itu untuk mengkader anak-anak kampus untuk menjadi pelopor-pelopor di daerah masing-masing, untuk menjadi trainer. Karena dunia PAUD bisa bangkit kalau dunia kampusnya bangkit dan kreatif gitu. Kuncinya di pemuda.
Jarang. Menurut saya dulu satu kampus saya saja laki-laki di antara kurang lebih 60-70 mahasiswa. Makanya kadang yang kadang S1 PAUD itu ada laki-laki, cuman mereka nggak pede ngajar di TK, jadi mereka lanjut S2 agar bisa ngajar gurunya PAUD. Gitu. Ya doakan saya juga S2 S3. Amin insyaallah. Saya ke S1 dulu, S1 aja belum kelar. Ya diselesaikan dulu, nanti Pak Tomo bisa S2, nanti bisa jadi dosen Pak Tomo. Amin. Cuman ya itu tahu sendiri Pak Tomo honornya dosen nggak seberapa. Semoga tambah. Amin. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Tomo untuk anak-anak Indonesia dan guru-guru PAUD? Untuk anak-anak Indonesia, semangat buat bangga negara kalian. Ya, Guru-guru PAUD. Guru-guru PAUD kreatif, inovatif, visioner untuk anak bangsa Indonesia. Guru PAUD percaya diri, hebat, maju bersama. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Jumpa lagi nanti ketemu dengan saya Mr. Ocha di acara podcast saya Bibir Manis. Bincang receh manusia biasa. Yang penting manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.